Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya menanggapi berita kebocoran dokumen intelijen di Israel. Hal itu merujuk soal sejumlah pejabat dan tentara Israel, termasuk ajudan Netanyahu yang membocorkan data rahasia tersebut. Netanyahu mengatakan kebocoran itu terjadi sejak serangan di jalur Gaza 2023. Hal itu Netanyahu sampaikan dalam pernyataan tertulis melalui surat kepada Jaksa Agung Israel pada Senin 4 November 2024. Ia pun mengaku telah memberitahu Kepala Sinbad atau Dinas Intelijen Israel, Ronen Bar, untuk menyelidiki kebocoran ini. Netanyahu mengaku kecewa dan menyesal karena tak menangani kebocoran ini sejak tahun lalu. Sebagai informasi, pengadilan Israel juga telah mempublikasikan identitas tersangka pelaku pembocoran data yang diduga membantu musuh dalam hal ini Hamas. Ia adalah Eliezer atau Eli Feldstein, mantan pejabat kantor PM Netanyahu dan pernah menjadi ajudannya. Selain dirinya, 3 orang dari anggota Dinas Keamanan Israel juga ditangkap. Militer Israel pada Senin 4 November 2024 mengklaim berhasil menewaskan seorang komandan top Hizbullah, Abu Ali Rida. Hal itu disebut melengkapi daftar target komandan Hizbullah yang ingin dilenyapkan Israel. Dilansir Times of Israel, Komandan Hizbullah itu tewas dalam serangan udara IDF. Namun tidak disebutkan secara jelas kapan Abu Ali Rida terbunuh. Disebutkan Abu Ali Rida memimpin pasukan Hizbullah di area Bara Acit di wilayah Lebanon bagian selatan. Ia dituduh mengawasi serangan roket dan rudal terhadap pasukan Israel di wilayah tersebut. Meski begitu, menanggapi klaim Israel ini, Hizbullah memberikan bantahan. Menurut Hizbullah, klaim Israel berhasil membunuh Abu Ali Rida adalah tidak berdasar. Israel baru-baru ini melakukan serangan di Lebanon Selatan. Serangan udara di dekat Sidon pada Minggu 3 November 2024 itu menewaskan sedikitnya 5 orang. Serangan itu terjadi bertepatan dengan pemboman di timur dan kunjungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke perbatasan utara Israel. Dilansir Hindustan Times, saat itu merupakan kali kedua kunjungan Netanyahu di bulan ini. Terekam dalam citra foto udara terjadi ledakan dahsyat di Lebanon karena serangan IDF. Disebutkan ledakan itu menyerang beberapa bangunan di kota Lebanon. Adapun serangan baru-baru ini terjadi setelah militer Israel mengatakan bahwa lebih dari 100 proyektil diluncurkan dari Lebanon ke Israel pada hari Minggu lalu. Israel mengklaim bahwa beberapa proyektil berhasil dicegat, dengan sisanya mendarat di lahan kosong. Mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar memiliki adik yang masih hidup bernama Muhammad Sinwar. Sepeninggal Yahya Sinwar, kini dilaporkan bahwa Muhammad Sinwar menjadi pemimpin de facto sayap militer Hamas di Gaza. Dilansir Times of Israel, Muhammad Sinwar memimpin sayap Hamas bersama dengan Dewan Kecil dari Komandan Tinggi di Gaza. Namun sejauh ini tidak ada pengangkatan resmi Muhammad Sinwar yang diumumkan secara terbuka oleh Hamas. Hamas diketahui juga belum mengonfirmasi kematian mantan kepala sayap militernya Muhammad Deif. Sementara Israel telah mengklaim pembunuhan Deif pada Juli lalu. Adapun sebelumnya Muhammad Sinwar telah ditargetkan untuk dihabisi militer Israel. Hal itu sejak kematian saudaranya Yahya Sinwar pada Oktober 2024. Komandan Garda Revolusi Iran atau IRGC Hussein Salami menegaskan akan melancarkan serangan balasan mengejutkan ke Israel. Menurut Salami, respons Iran tersebut akan melampaui semua perkiraan serangan yang dipikirkan Israel.
Dilansir media Asrak Al-Awsat, Selasa 5 November 2024, ia menganggap Israel salah perhitungan. Menurutnya, serangan jet tempur IDF pada 26 Oktober lalu ke Iran tidak bisa menggoyahkan kekuatan regional. Adapun pada Minggu 3 November, media The Wall Street Journal melaporkan bahwa para pejabat Iran dan sejumlah negara Arab mengadakan pertemuan di Teheran. Dalam pertemuan itu, Iran menegaskan bahwa serangan balasan negaranya akan jauh lebih kompleks. Itu akan melibatkan lebih banyak senjata dan hulu ledak ketimbang serangan pada 1 Oktober lalu. Di sisi lain, Salami juga mengecam Amerika Serikat atau AS karena mendukung Israel. Ia mengatakan AS tidak dapat bertahan hidup tanpa membunuh umat Muslim dan melakukan pembantaian terhadap mereka. Iran mengecam langkah Amerika Serikat atau AS yang mengerahkan pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Diketahui pesawat tersebut dikerahkan pada akhir pekan lalu. Menurut Iran, langkah AS yang ikut campur di Timur Tengah telah mengganggu stabilitas kawasan. Dilansir Times of Israel, hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaili Bagei, pada Senin 4 November 2024. Menurutnya, pengerahan pesawat AS tersebut tidak akan menghalangi tekad Iran mempertahankan diri. Adapun diketahui, militer AS pada Sabtu 2 November lalu mengumumkan pengerahan pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Hal itu sebagai peringatan kepada Iran yang telah bersumpah akan membalas serangan Israel pada 26 Oktober. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sendiri juga telah mengimbau penghentian eskalasi Iran-Israel. Karena hal itu telah memicu kekhawatiran akan konflik besar di Timur Tengah. Militer Israel mengaku telah menyerang markas intelijen Hizbullah di Suriah. Serangan tersebut dilakukan lewat udara di Damaskus pada Senin 4 November 2024. Dilansir AFP, militer Israel mengatakan serangan itu berhasil menyerang aset intelijen Hizbullah. Menurut pernyataan militer Israel, markas tersebut mencakup jaringan informasi, koordinasi, dan penilaian intelijen independen Hizbullah. Adapun Kementerian Pertahanan Suriah sebelumnya mengatakan Israel menargetkan lokasi sipil di selatan ibu kota dan menyebabkan beberapa kerusakan. Media pemerintah Suriah, Sana, mengatakan bahwa laporan awal mengindikasikan serangan itu menghantam wilayah Sayyidah Zainab. Diketahui Sayyidah Zainab ini adalah benteng kelompok bersenjata Lebanon yang didukung Iran Hizbullah dan lokasi tempat suci utama Syiah. Sebuah kapal perang Israel tiba-tiba muncul melintasi terusan Suez dan viral di media sosial. Peristiwa tersebut memicu kemarahan warga Mesir hingga menimbulkan protes di ibu kota, Kairo. Dilansir The New Arab, belum jelas kapan perjalanan kapal perang Zionis itu berlangsung. Namun rekaman video kapal berbendera Israel itu telah beredar di media sosial sejak Senin 4 November 2024. Para warga Mesir murka dipicu oleh pengibaran bendera nasional Mesir dan bendera nasional Israel di atas kapal perang tersebut. Diketahui para demonstran di Kairo telah menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina dan Lebanon. Mereka juga menyerukan agar kapal-kapal pendudukan Zionis tidak diizinkan melewati terusan Suez. Di sisi lain, menanggapi keributan ini, otoritas terusan Suez merespons dengan menegaskan tak ada yang salah dengan melintasnya kapal perang Israel. Iran menyodorkan kesepakatan kepada Israel untuk mengakhiri aksi saling serang dengan cara gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran akan mengurangi intensitas serangan balasannya namun dengan syarat. Hal itu disampaikan oleh Pezeshkian dalam keterangannya pada Minggu 3 November 2024. Syarat yang dimaksud adalah jika Israel bersedia menghentikan pembantaian terhadap warga sipil tak bersalah di Timur Tengah. Pernyataan Pezeshkian ini merujuk pada situasi di jalur Gaza.
Palestina, Lebanon, serta negaranya sendiri, Iran. Diketahui pada 26 Oktober lalu, Israel telah menyerang sejumlah fasilitas militer Iran hingga mengakibatkan kerusakan ringan pada beberapa situs. Serangan itu dilancarkan pada saat Israel juga mengintensifkan agresi di jalur Gaza dan Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.